Film kali ini berlatar pada tahun 228 sebelum Masehi, di mana pada masa itu, 3 negara saling berperang satu sama lain untuk menjadi penguasa seluruh daratan Cina. Ketiga negara tersebut yaitu Wei yang dipimpin oleh Cao Cao, yang kedua Wu yang dipimpin oleh Sun Quan, dan terakhir Su yang dipimpin oleh Liu Bei. Film dibuka dengan memperlihatkan prajurit Su yang sedang membuat pertahanan dari serangan kerajaan Wei. Bersamaan dengan itu, dibukalah juga relawan menjadi tentara, dan yang menjadi rekruter saat itu adalah seorang pria bernama Luo Ping'an. Kemudian datanglah seorang pria kampung yang hendak mendaftarkan dirinya menjadi seorang prajurit. Dia bernama Zhao Zilong. Karena mengetahui jumlah pasukannya yang kalah jauh dengan musuh, Ping'an pun mengajukan pertanyaan, "Apakah kau pikir kita bisa menang di perang kali ini?" Dan lelaki kampung ini pun menjawab bahwa ia yakin kalau seorang pria bisa menang dengan takdirnya. Para prajurit itu pun mulai bekerja dengan membangun sebuah benteng pertahanan karena telah tersiar kabar bahwa pasukan dari kerajaan Wei akan datang menyerang. Pada saat Zilong sedang beristirahat, dia dihampiri oleh Ping'an yang menunjukkan selembar peta, yang dimana pada peta itu dia menunjukkan sebuah lokasi desa bernama Changshan, yang ternyata secara kebetulan mereka berdua ini berasal dari desa yang sama. Mengetahui Zilong yang buta map, Ping'an pun memberikan petanya kepada Zilong sebagai hadiah, dan dari sinilah keakraban keduanya pun mulai terjalin, yang mana Zilong akhirnya menganggap Ping'an sebagai kakaknya. Tak lama kemudian, dari kejauhan mereka melihat pasukan Wei yang sudah tiba dan tak lama lagi akan sampai di benteng mereka. Malam harinya di dalam benteng, Ping'an dan semua prajurit tampak mendapati sebuah peti misterius. Dan ketika Ping'an membuka peti tersebut, betapa kagetnya dia. Ternyata isinya adalah setumpuk potongan telinga manusia yang dikirimkan oleh pasukan Wei dengan tujuan agar menggoyahkan mental musuh. Tak hanya itu sob, di sana juga ada seorang pria misterius yang mengaku sebagai bala bantuan dari raja mereka. Mengetahui kalau bala bantuan mereka hanya berjumlah 1 orang saja, semua prajurit di sana tampak begitu kecewa dan putus harapan. Akan tetapi, si pria itu berkata bahwa pasukan Wei pasti akan menyerang besok pagi, dan ia menyarankan agar mereka bergerak cepat dan mendahului menyerang musuh malam itu juga. Awalnya semua orang di sana tampak menolak karena mengingat pasukan musuh yang berjumlah 10.000 orang, sementara mereka hanya berjumlah 1.000 orang. Akan tetapi, dengan penuh keyakinan, pria itu memprediksi bahwa malam ini pasti akan terjadi badai, sehingga saat itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa menang. Dan agar dapat lebih meyakinkan mereka semua, pria itu lalu memberikan sebuah tanda pengenalnya, yang ternyata dia ini merupakan seorang penasehat perang kerajaan Liu Bei yang sangat terkenal akan kejeniusannya. Dan atas hal itulah, dengan mantap mereka semua pun menyetujui rencana tersebut. Setelah mengatur strategi penyerangan, mereka pun akhirnya memulai penyerangan di malam itu, di mana pasukan mereka yang sedikit berkuda lengkap dengan topeng khas mereka dan mulai menggempur kemah pasukan Wei dari berbagai sisi. Dikarenakan hujan yang lebat dan pasukan Wei yang tidak siap, membuat mereka pun kalang kabut menghadapi musuh yang menyerang tiba-tiba. Sementara di sisi lain, Ping'an tampak mencari jenderal pasukan Wei dan bertarung dengannya. Namun sayang, skill bertarung Ping'an belum bisa mengalahkan jenderal musuh, hingga membuat ia hendak diselesaikan oleh jenderal itu. Akan tetapi dengan sigap, Zilong tiba-tiba muncul dan menolong kakak angkatnya tersebut. Siapa sangka, seorang pria kampung yang tampak biasa-biasa saja ini memiliki kemampuan bertarung yang bukan kaleng-kaleng. Mengetahui jenderalnya telah kalah, pasukan Wei pun tampak begitu ketakutan dan langsung pergi melarikan diri. Dan semenjak kemenangan telak mereka malam itu, Zilong sama sekali tidak pernah menceritakan kepada siapapun kalau dirinya lah yang sebenarnya telah mengalahkan jenderal musuh. Dan sudah jelas, yang diuntungkan atas itu pastinya adalah si Ping'an.
Scene kemudian berpindah memperlihatkan para penduduk Shu yang terpaksa harus mengungsi ke sebuah tebing bernama Phoenix. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan Liu Bei, pemimpin dari kerajaan Shu, beserta dua jenderalnya, yakni Guan Yu dan Zhang Fei. Sementara itu, atas keberhasilannya mengalahkan musuh, Ping An pun dipercaya untuk mengawal keluarga kerajaan, yang mana di sana ada istri dan anak dari Raja Liu Bei. Sedangkan Xilong sendiri hanya mengawal rakyat biasa. Tak disangka sob, karena kecerobohan yang dilakukan oleh Ping An, seluruh rombongan pengawal keluarga kerajaan itu pun terkepung oleh pihak musuh, dan hanya Ping An lah yang berhasil meloloskan diri dari sana. Ketika pintu gerbang hendak ditutup, Xilong yang melihat Ping An datang dalam keadaan kewalahan, membantunya masuk dan membawanya ke hadapan Raja Liu Bei. Mengetahui kalau istri dan putra mahkota dalam keadaan bahaya, membuat Jenderal Zhang Fei marah dan langsung menyerang Ping An dengan tombaknya. Tapi tanpa disangka, Xilong yang hanya seorang prajurit biasa berani menangkis serangan dari jenderalnya dan berkata, "Sebelum menghabisi Ping An, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu." Dan pertarungan di antara keduanya pun tak bisa dihindarkan. Awalnya pertarungan mereka cukup seimbang hingga Guan Yu yang bermaksud melerai mereka justru juga ikut tersulut emosinya dan ikut menyerang Xilong. Namun tanpa diduga-duga oleh semua orang bahwa Xilong dengan tombaknya mampu mengimbangi dua jenderal besar tersebut. Hingga akhirnya pertarungan itu dihentikan oleh Liu Bei sambil memuji keahlian tombak dari Xilong. Karena tidak ingin Ping An dihukum, Xilong pun menawarkan diri untuk menolong keluarga raja yang terjebak itu. Dan tanpa rasa ragu, Liu Bei pun setuju dan bahkan memberikan zirahnya kepada Xilong. Xilong pun berangkat dengan didampingi oleh Guan Yu dan Zhang Fei yang bertugas membuka jalan untuknya. Ketika Xilong menemukan rombongan raja, ternyata mereka semua telah meninggoy, termasuk istri dari Raja Liu Bei. Namun ajaibnya di sini, beruntung putra mahkota berhasil selamat dari penyergapan itu. Akhirnya Xilong menggendong sang bayi dan bergegas memacu kudanya untuk pulang. Namun sayang, tanpa diduga Guan Yu dan Zhang Fei terdesak oleh pasukan Cao Cao yang berjumlah sangat banyak, hingga mereka memutuskan untuk menarik mundur pasukannya, yang berarti Xilong ditinggalkan sendirian di tengah-tengah pasukan musuh. Sehingga ketika Cao Cao melihat Xilong, ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan menghabisinya. Dengan didampingi oleh kuda perkasanya, ia pun maju dan menyerang pasukan musuh hingga satu persatu dari mereka berguguran. Hingga ketika Xilong terdesak, ia pun memacu kudanya dengan memanjat bukit pasir yang curam menuju tempat Cao Cao dan berhasil merebut pedangnya. Akan tetapi entah mengapa Xilong tidak menghabisi Cao Cao saat itu dan lebih memilih menyelamatkan diri dengan melompat dari atas bukit. Dan sejak saat itulah nama Zhao Xilong mulai bergema ke seluruh penjuru negeri sebagai pahlawan dari kerajaan Shu. Scene selanjutnya menampilkan Xilong yang pulang ke kampungnya di Changshan dan tampak disambut oleh seluruh masyarakat di sana sebagai pahlawan dengan bangga. Sebagai bentuk penghargaan kepadanya, warga di sana bahkan membuatkan sebuah karya wayang yang mengisahkan dirinya dengan gagah berani mengalahkan Raja Cao bersama ratusan ribu pasukannya demi menyelamatkan sang putra mahkota. Sebelum kembali untuk menjalankan tugas, ia pun menemui kekasih hatinya dan makan malam bersama. Sebelum pergi, kekasihnya pun memberikan Xilong sebuah cindera mata agar tidak melupakan kekasihnya tersebut. Dan Xilong pun berjanji jika dia telah berhasil menyatukan seluruh Cina, maka dia akan kembali pulang untuk menikahi kekasihnya tersebut. Dan dengan tabah, kekasihnya pun berkata ia akan senantiasa selalu menunggu Xilong seberapapun lamanya.
Tahun demi tahun pun Zilong lalui dengan berperang melawan pasukan Wei, dan karena keahlian serta kehebatannya, ia selalu berhasil memenangkan setiap pertempuran. Atas prestasinya itu, dia pun diangkat menjadi salah satu dari 5 jenderal macan yang bertugas untuk merebut dan mempertahankan wilayah di bawah kekuasaan Liu Bei yang menobatkan dirinya sendiri sebagai seorang kaisar. Xin kemudian memperlihatkan hari di mana akan dinobatkannya 5 jenderal macan yang dibacakan langsung oleh Zhuge Liang. Tampak Zhuge Liang memanggil para kandidat dan dibarengi dengan Liu Bei memberikan gelar untuk mereka. Di sini tampak Zhou Zilong diberikan segel macan, yang dimana dia akan menjadi jenderal garis depan dalam ekspedisi ke utara dan akan memimpin 75.000 pasukan. Banyak pertempuran yang sudah dilalui oleh Zilong dan tidak pernah sekalipun dia dikalahkan dalam pertempuran. Seluruh lawan menganggapnya sebagai dewa perang dan dialah salah satu dari 3 dewa perang dari 3 kerajaan. Sementara itu, Ping An, sahabat sekaligus kakak angkat dari Zilong, hanya tetap menjadi seorang prajurit biasa karena tidak memiliki jasa dan prestasi lainnya. Scene selanjutnya menampilkan 20 tahun kemudian, di mana Kaisar Liu Bei sudah meninggal dan digantikan oleh anaknya yakni Liu Chan. Tak lupa Zhuge Liang yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu juga menyampaikan bahwa 4 dari 5 jenderal macan telah meninggal dan hanya tinggal Zhou Zilong lah yang tersisa. Karena impian dari raja terdahulu belum terwujud dalam menciptakan kedamaian dunia, maka diputuskanlah kembali untuk melanjutkan ekspedisi ke utara untuk menaklukkan wilayah Cao. Dan dipanggillah 2 jenderal muda yang tak lain adalah anak dari almarhum Guan Yu dan anak dari Zhang Fei. Dengan penuh rasa bangga, kedua jenderal muda itu tampak maju menghadap. Namun saat hendak diberikan stempel jenderal, keduanya tampak saling mengklaim stempel itu karena merasa lebih jago dari satu sama lain. Akibatnya, karena tidak ada yang ingin mengalah, maka kedua pemuda itu pun hendak membuktikan siapakah di antara mereka yang lebih tangguh. Namun tiba-tiba, sang naga telah kembali. Dialah Zhou Zilong yang tak terkalahkan, di mana di sini dia juga sudah tampak menua. Zilong pun langsung menghentikan permasalahan mereka dan menghadap pada Perdana Menteri Zhuge Liang, di mana ia menyampaikan rasa kekecewaannya karena dirinya tidak diikutkan dalam ekspedisi penaklukan kali ini. Namun Zhuge Liang beranggapan kalau mereka berdua ini telah menua dan seharusnya hanya tinggal menikmati rekam jejak yang telah mereka ukir. Akan tetapi bukan Zilong namanya kalau tidak berjuang. Dia menegaskan bahwa sudah banyak yang ia korbankan untuk hal ini, dan bahkan dia juga telah melupakan semua ingatan masa lalu indahnya bersama kekasihnya dahulu demi bisa mempersatukan negara. Karena terus bersikeras, dengan terpaksa Zhuge Liang pun akhirnya membiarkan Zilong berangkat dengan ditemani oleh anak-anak dari mendiang rekan jenderalnya dahulu. Tapi sebelum itu, tak lupa Zhuge Liang memberikan sebuah kotak kecil yang berisikan sebuah kantung, di mana kantung pertama harus dibuka saat Zilong dan pasukannya mencapai persimpangan jalan pertama, dan kantung kedua dibuka pada saat ia dalam kondisi terdesak. Tak disangka, dari sisi lain, Ping An terus memperhatikan sahabat lamanya itu dan selalu menyaksikan pencapaian demi pencapaian oleh sahabatnya. Kemudian sebelum Zilong berangkat ke medan laga, ia tampak mendatangi sebuah aula yang menampilkan jubah perang para jenderal macan yang telah lebih dulu gugur. Dan tak diduga, setelah sekian lama tak pernah bertemu secara langsung, Ping An tiba-tiba muncul di sana, yang membuat mereka seketika bercerita tentang saat-saat awal mereka masih bertempur bersama. Dan entah mengapa, Ping An tiba-tiba memohon agar dirinya juga diikutkan dalam pertempuran terakhir Zilong. Keesokannya mereka pun berangkat dan sampailah mereka di perempatan jalan. Sesuai dengan instruksi dari Zhuge Liang, Zilong pun membuka amplop pertama yang berisikan bahwa mereka harus membagi 2 pasukan, di mana Guan Xing dan Zhang Wan memimpin lebih banyak pasukan, kemudian mengarah ke daerah utara. Dengan instruksi itu, Zilong tampak berjalan ke daerah Changban dan tak sengaja mereka bertemu dengan pasukan Cao yang secara tak terduga juga berada di sana. Terlihat pasukan Wei dipimpin oleh jenderal bernama Han De. Di sini Han De meremehkan Zilong yang sudah berumur tua dan menyuruhnya untuk pulang saja. Han De pun tampak mengutus anak pertamanya untuk maju adu mekanik. Melihat itu, Jenderal Deng Xi tampak juga sudah bersiap untuk maju. Namun seketika tertahan oleh Zilong yang lebih dahulu maju untuk berduel.
Meskipun tidak lagi mudah, di sini Zilong dengan keahlian tombaknya mampu membuat anak pertama Jenderal Hande kewalahan, hingga Hande pun mengutus 3 anaknya yang lain untuk ikut membantu kakaknya. Di sini Zilong ditembak menggunakan sebuah busur, dan entah apa dia terkena atau tidak ini. Yang jelas ia seorang diri mampu menumbangkan seluruh anak Hande. Atas itu, Hande pun tampak hanya bisa bersedih melihat seluruh anak laki-lakinya yang gugur. Dan kemudian ia meminta semua pasukannya untuk segera mundur. Sementara pihak Zilong sendiri dengan percaya diri mengejar musuhnya. Akan tetapi, pergerakan mereka ternyata telah terbaca oleh pasukan musuh. Hingga membuat mereka saat ini sudah dalam keadaan terkepung dari 3 arah. Melihat keadaan mereka sekarang, Jenderal Deng Xi memperkirakan bahwa pasti ada pengkhianat dalam pasukan mereka. Hingga dengan terpaksa, mereka pun akhirnya memilih mundur ke kuil Phoenix. Karena sudah dalam kondisi terdesak, dia pun kembali membuka amplop kedua, yang isinya adalah Sugeli yang ternyata sengaja memisahkan pasukan mereka menjadi 2 bagian, dan menjadikan pasukan Zilong hanya sebagai pengalih perhatian musuh. Sementara 2 jenderal muda tadi bertarung di 6 kabupaten, dan nantinya mereka akan kembali untuk membantu Zilong di sana. Mengetahui isi surat itu, Zilong dan seluruh pasukan di sana tampak kecewa karena bisa-bisanya seorang Zilong yang merupakan legend dari Jenderal Macan hanya dibuat sebagai umpan semata. Namun dengan lapang dada, baginya perintah tetaplah perintah dan mutlak harus dijalankan. Tampak pasukan Wei sudah semakin dekat dan telah tepat berada di depan benteng kuil Phoenix. Di sini pasukan Wei berjumlah sebanyak 100.000 prajurit. Kemudian Jenderal Hande melaporkan kesiapan pasukan mereka kepada panglima tertinggi di pasukan ini, yang ternyata adalah seorang wanita bernama Cao Ying, yang tidak lain adalah cucu dari Cao Cao yang di awal film tadi dari kecil sudah dibawa oleh kakeknya ke medan tempur. Karena pasukan musuh yang sudah tepat berada di depan benteng tak tinggal diam, terlihat pasukan Su yang dipimpin oleh Jenderal muda Deng Xi langsung menyambut kedatangan mereka dengan melakukan serangan dan berhasil menghancurkan barisan depan pasukan Wei. Atas itu, Cao Ying akhirnya turun dari atas kereta dan melihat pertempuran secara langsung. Ia kemudian membuat strategi dengan mengirimkan tubuh pasukan Su yang sudah gugur masuk ke dalam kuil, dengan maksud agar dia bisa melemahkan moral musuhnya. Mengetahui itu, Zilong pun tak tinggal diam dan kemudian mengirim Jenderal Deng Xi bersama Ping An untuk balas memberikan hadiah kepada Cao Ying. Dalam markas pasukan Wei, terlihat mereka berdua memberikan hadiah pada Cao Ying, yang ternyata hadiah tersebut adalah pedang kakeknya, yakni almarhum Cao Cao yang dulu direbut oleh Zilong. Bukan tanpa alasan. Hal itu Zilong juga lakukan agar dapat menjatuhkan mental dari pihak musuhnya tentunya. Tak lama setelah itu, Cao Ying tiba-tiba mendapati sebuah berita kalau pasukan 2 jenderal muda Su, yakni Zhang Bao dan Guan Xing, telah berhasil dikalahkan oleh pasukan Wei di utara. Kemudian dengan barbarnya, Cao Ying menantang Zilong untuk berduel 1 lawan 1. Dan pertarungan antara kedua pemimpin ini pun tak terelakkan. Setelah duel sengit tadi, ternyata leher Cao Ying berhasil dibuat terluka dan sebenarnya tadi itu Zilong juga dapat menghabisinya, tapi entah kenapa dia tidak melakukannya. Sementara itu di dalam kuil tampak Zilong yang baru saja masuk tiba-tiba hendak jatuh pingsan, dan ternyata penyebab tadi Zilong loyo sewaktu bertarung adalah karena ia sebelumnya telah mendapatkan luka yang cukup parah akibat anak panah yang mengenainya saat berhadapan dengan anak Hanbe. Tetapi Zilong sengaja tidak memberitahukan ke siapa-siapa akan hal itu karena dia tidak ingin membuat mental pasukannya jatuh. Kembali ke Cao Ying yang tampak murka karena telah kalah dari Zilong. Ia lalu memerintahkan serangan kavaleri yang dipimpin oleh Hande. Sementara dari kubu Zilong sendiri, tampak 4 jenderal mudanya memohon izin untuk terjun langsung ke medan tempur sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap jenderalnya tersebut. Dan dengan penuh rasa bangga serta haru, Zilong pun mengizinkan mereka.
Namun sayang sob, para jenderal mudanya itu harus gugur satu persatu di medan tempur. Di tengah pertarungan mereka, Zhao Ying secara tak terduga mengeluarkan perintah pada pasukannya untuk melesatkan panah api dan meledakkan mereka semua di sana, tak terkecuali pasukannya juga. Kembali ke kuil, di sini Ping An mengatakan dengan jujur pada Zilong bahwa sebenarnya dialah yang telah berkhianat dengan membocorkan strategi mereka pada pasukan musuh, karena dijanjikan oleh kerajaan Wei akan diangkat menjadi seorang jenderal. Bukan tanpa alasan sob, hal itu Ping An lakukan karena dia merasa iri dengan Zilong yang prestasinya sangat luar biasa. Ping An lalu bertanya pada Zilong, apakah kamu menyalahkanku karena telah memperlakukanmu sebagai sainganku? Dengan kebesaran hatinya, Zilong pun menjawab kalau dia sama sekali tidak menyalahkan, apalagi marah dengan hal itu. Dan bahkan ia akan terus menganggap Ping An sebagai kakaknya. Setelah itu, Zilong kemudian memberikan sebuah peta yang dulu diberikan oleh Ping An dan meminta kakaknya itu untuk melepaskan baju zirah perangnya serta mencabut panah yang menancap di tubuhnya. Setelah dirasa membaik, Zilong lalu meminta pada Ping An agar menabuh genderang perang terakhir kali untuk dirinya. Dan Zilong pun maju sendirian di medan pertempuran menghadapi puluhan ribu tentara Wei. Dan setelah pertempuran hari itu, Zilong akhirnya tidak terlihat lagi. Tamat ending yang cukup menyedihkan. Sekitar tahun 370 sebelum Masehi, peperangan antar negara di Cina kerap kali terjadi, di mana kala itu negara Zhou mengirim 100.000 prajuritnya untuk menyerang negara Yan. Adapun salah satu kota bernama Liang menjadi gerbang pembuka ke kerajaan Yan, sekaligus posisi strategis penting untuk basis militer pasukan Zhou. Dan atas itulah pasukan Zhou pun berniat menjadikannya sebagai target serangan pertama mereka. Tidak ada harapan bagi kerajaan Liang untuk bertahan, kecuali mereka mendapat bantuan dari suku Mojia yang dikenal sebagai penegak keadilan yang cinta damai sekaligus ahli dalam strategi pertahanan pada masa itu. Di mana pada saat itu diketahui bahwa pasukan Zhou sudah berada dekat dengan kota Liang, hingga membuat sang kaisar saat ini tengah berada dalam posisi yang sulit, di mana sang putra mahkota yang bernama Liangxi menyarankan untuk berperang saja, sedangkan penasehatnya mengusungkan untuk menyerahkan diri agar tidak terjadi perang, karena merasa kerajaan tidak akan mampu menahan gempuran pasukan Zhou. Raja pengecut ini pun akhirnya memutuskan untuk mengutus jenderalnya yang bernama Niu, kita sebut saja dia Baco, dan beberapa prajuritnya agar segera mengirimkan surat penyerahan diri kota Liang. Saat Pangeran Liangxi sedang berada di atas benteng, seorang pria asing tiba-tiba muncul mendekati kota Liang. Karena dirasa mencurigakan, sang pangeran lalu meminta seorang prajurit bernama Zituan untuk melesatkan anak panahnya guna menghentikan orang tersebut. Ternyata orang ini merupakan utusan dari suku Mojia bernama Geli yang diperankan oleh aktor handal kita yaitu Andy Lau. Mengetahui itu, sang pangeran segera membukakan gerbang untuknya. Tapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba ribuan pasukan pelopor Zhou telah berada di depan benteng untuk menyerang kota Liang. Bersamaan dengan itu, terlihat juga Jenderal Baco yang saat ini tengah menyerahkan surat penyerahan diri kota Liang kepada pasukan Zhou. Balik ke kota saat Pangeran Liangxi mengutus beberapa prajurit untuk memberitahu pasukan Zhou bahwa mereka telah mengajukan penyerahan diri alias menyerah. Justru yang terjadi, mereka malah langsung dihabisi tanpa ampun.
Sementara di dalam kota, terlihat Geli yang tidak setuju dengan keputusan kerajaan Liang yang ingin menyerah kepada pasukan Zhao, di mana menurut sepengetahuannya, pihak Zhao itu dikenal sangat kejam kepada lawannya, dan pasti akan menjadikan semua warga sipil sebagai budak. Mendengar itu, Pangeran Liangxi pun langsung bertanya kepada Geli bagaimana caranya agar mengusir pasukan Zhao. Meskipun posisi pasukan Zhao berada jauh di atas jarak tembak, namun dengan melihat arah mata angin dan memasangkan alat pemberat di anak panahnya, lihat yang dilakukan. Geli berhasil melesatkan anak panah itu hingga membuat komandan musuh jatuh dari kudanya dan membuat malu sang komandan. Beruntung di saat yang sama, pasukan tersebut mendapat perintah dari sang jenderal untuk segera mundur. Melihat keberhasilan Geli dalam mengusir pasukan pelopor Zhao, tampak semua prajurit dan warga begitu senang dan menaruh harapan besar kepada Geli. Namun harapan itu seketika sirna saat sang pangeran menanyakan sudah berapa banyak kota yang berhasil Geli selamatkan. Namun Geli menjawab jika ini baru pertama kalinya ia turun ke medan perang dan belum memiliki pengalaman perang sama sekali. Di sini, Geli juga berharap agar dirinya dapat menemui Kaisar Liang. Namun ternyata si Kaisar malah asik mabuk-mabukan hingga tidak sadarkan diri. Sementara itu, di luar benteng tampak wakil Jenderal Zhao memerintahkan prajuritnya untuk meracuni sumber mata air kota Liang dan meminta semua prajurit agar menahan serangan terlebih dulu hingga mereka mendapat perintah langsung dari panglima mereka, yaitu Jenderal Xiangyang. Balik ke kota Liang, sebagai tamu penting seharusnya Geli ditempatkan di sebuah ruangan yang layak. Namun malam itu ia malah dikasih tidur di kandang kuda yang beralaskan rumput kering. Melihat itu, salah satu jenderal pasukan kavaleri cantik bernama Yiyu dan pamannya begitu merasa kecewa terhadap pangeran yang dinilai tidak menghargai tamu. Bahkan tak cuma itu, si penasihat kerajaan ternyata juga menganggap Geli telah menghasut semua rakyat agar mereka membangkang pada perintah Paduka hingga memancing mereka untuk melawan pasukan Zhao. Keesokan harinya, Geli pun diizinkan untuk menemui Kaisar, di mana pada momen ini ia berusaha meyakinkan sang raja untuk menyerahkan komando militer kepadanya. Dia akan berusaha untuk mempertahankan kota ini dari gempuran pasukan Zhao hingga mereka memutuskan untuk mundur. Awalnya, Kaisar tidak yakin dengan keinginan Geli, mengingat si Geli ini belum memiliki pengalaman mempertahankan kota sekalipun. Namun ketika Geli meyakinkan Kaisar bahwa Zhao pasti akan menindas mereka jika kota ini jatuh kepada mereka, saat itulah Kaisar akhirnya memutuskan untuk menunjuk Geli sebagai komandan perang demi melawan pasukan Zhao, dan siapapun yang melawan titahnya akan langsung dieksekusi. Tak membuang waktu, Geli pun langsung memaparkan strategi perangnya, di mana ia sudah menduga bahwa pasukan Zhao pasti akan terlebih dahulu meracuni sumber air kota Liang. Kemudian gerbang selatan yang dianggap paling lemah dan rentan terhadap serangan justru akan ia manfaatkan sebagai lokasi untuk memancing pasukan musuh. Semua warga harus dikumpulkan sebagai pekerja untuk membangun pertahanan yang kuat dalam waktu paling lambat 7 hari sebelum jenderal musuh datang dan melakukan serangan penuh. Mendengar permintaan Geli yang ingin membongkar tembok istana untuk dijadikan dinding pertahanan garis depan, raja dan pangeran sempat tidak setuju. Tapi Geli kembali meyakinkan mereka bahwa jika garis pertahanan depan mudah ditembus, maka otomatis kerajaan Liang akan dengan mudah ditaklukkan oleh ratusan ribu pasukan Zhao. Mendengar itu, Jenderal Yiyu pun setuju dan meminta pada Kaisar agar memerintahkan tentara pengawal khusus kerajaan untuk membantu memindahkan bebatuan agar proyek ini bisa selesai dalam waktu yang ditentukan. Setelah melalui perjuangan dan kerjasama antara prajurit dan warga kota Liang, benteng pertahanan itu pun akhirnya rampung hanya dalam beberapa hari saja. Sementara itu, beberapa warga Liang yang tidak mau berperang tampak mencoba melarikan diri, namun justru malah disergap oleh pasukan Zhao yang kebetulan sedang melintas di tempat itu.
Mereka lalu diperalat oleh panglima musuh yaitu Jenderal Xiang, di mana mereka diminta menjadi mata-mata dengan ancaman istri dan anaknya nanti akan dihabisi jika menolak. Singkat cerita, siang harinya Geli tampak memenuhi panggilan main catur Panglima Xiangyan yang menjadi jenderal utama pasukan Shao. Bukan tanpa alasan, ia sengaja mengajaknya bermain guna melihat bagaimana Geli dalam strategi-strateginya. Di mana benar saja dalam pertandingan catur itu Geli berhasil mengalahkannya. Tapi Jenderal Xiangyan menegaskan bahwa ia tidak akan membatalkan rencana penyerangannya ke kota Liang. Di malam harinya, Geli menugaskan warga sipil yang dikurung untuk turut terjun ke medan perang dan membantu melawan pasukan Shao. Tanpa ia sadari, di antara mereka terdapat 4 pria yang tadi menjadi mata-mata karena keluarga mereka yang saat ini sedang ditahan oleh pasukan Shao. Keesokan harinya, pasukan Shao tampak mulai melancarkan serangannya dengan melesatkan ribuan anak panah api. Tapi beruntung, atap rumah warga telah dibalut dengan kotoran sapi sehingga api yang dilesatkan pihak musuh tidak bisa menyebar. Setelah itu, tampak Xiangyan mulai memerintahkan infanteri garis depannya maju menyerang. Untuk mematahkan serangan pasukan Shao yang datang mendekat, prajurit Liang atas perintah Geli mulai membakar belerang untuk mengganggu penglihatan serta pernapasan musuh. Bersamaan dengan itu, tak diduga puluhan mata-mata pasukan Shao tiba-tiba melakukan penyerangan dari dalam kota, di mana hal itu secara tidak sengaja dilihat oleh Paman Yiyu dan segera berusaha membereskan hal itu. Meskipun di sini dia harus menjadi korban dalam serangan tersebut. Singkat waktu, terlihat pasukan Shao berhasil menjebol gerbang pertahanan utama. Namun hal itu ternyata merupakan bagian dari strategi Geli yang sudah mempersiapkan rencananya, di mana jembatan penyeberangan sengaja diangkat untuk menahan pasukan Shao yang masuk. Bahkan Geli sendiri harus ikut jatuh ke bawah demi meraih talinya. Saat pasukan musuh masuk jebakan, puluhan gentong minyak segera dipecahkan untuk membakar prajurit Shao. Sementara Geli yang terjatuh di sana akhirnya ikut terjebak dalam kobaran api. Lalu saat itulah Jenderal Gao yang melihat Geli segera datang untuk menghabisinya. Tetapi beruntung Geli berhasil menjatuhkan Gao dan menjadikannya sebagai tameng dari serangan pasukannya sendiri. Dari atas benteng, si Tuan terus melepaskan puluhan anak panahnya untuk memukul mundur pasukan Shao. Hingga alhamdulillah Geli pun akhirnya bisa masuk kembali ke dalam benteng. Melihat komandan kepercayaannya yang gugur, Jenderal Xiang tampak begitu emosi dan hendak memimpin pasukannya untuk melakukan penyerangan. Akan tetapi, si Tuan berhasil melesatkan anak panahnya dan tepat mengenai bahu sang jenderal, hingga membuat seluruh pasukan Shao akhirnya memutuskan untuk mundur.
Malam harinya, Jenderal Cantik Yeyu mengamati Geli yang sedang tertidur pulas akibat kelelahan. Di mana dari sini tampak jelas kalau si Yeyu mulai menaruh hati pada Geli. Dan bukan cuma Yeyu saja, di mana seluruh penduduk kota Liang ternyata juga berbondong-bondong membawakan makanan untuk Geli yang dinilai telah berjasa kepada mereka. Esok harinya, keempat penyusup lalu berniat menghabisi Geli dengan pisau beracun. Dan saat melihat ada kesempatan, lihat yang terjadi. Atas kejadian itu, semua warga lalu dikumpulkan untuk mencari tahu mata-mata lainnya. Di mana saat lonceng dibunyikan, hanya ada seorang gadis kecil yang tidak memahami tradisi kota Liang. Hingga akhirnya, dia pun dituduh dan dihabisi oleh seluruh warga, meskipun Geli sempat menahannya. Malam harinya, tampak Geli diam-diam berencana menyusup ke dalam kemah pasukan Shao. Akan tetapi, dirinya ternyata diikuti oleh Yeyu. Sadar kalau ini berbahaya, ia pun meminta gadis tersebut untuk pulang. Namun dengan nekat, si gadis malah ngotot untuk menemani Geli. Singkatnya, tak lama setelah sampai di lokasi, terlihat pasukan Shao sedang sibuk menggali terowongan bawah tanah hingga ke pusat kota Liang. Tanahnya sengaja mereka buang ke sungai agar tidak diketahui pihak kerajaan Liang. Sayangnya, aksi mereka berhasil diketahui oleh pasukan Shao hingga terjadilah kejar-kejaran sampai pagi hari. Saat melarikan diri, mereka terjebak di tebing jurang. Di sini, Yeyu mengaku bahwa dia tidak bisa berenang. Namun karena sudah benar-benar terdesak, lihat aksi nekatnya. Prajurit Shao yang mengira mereka tidak mungkin selamat memutuskan untuk kembali ke camp. Sementara Geli segera berusaha menyelamatkan Yeyu yang tidak bisa berenang dan membawanya pulang. Terungkap, pihak Shao melakukan penggalian di beberapa titik dengan tujuan nantinya pasukan mereka akan dengan mudah membuka gerbang musuh saat pihak Liang sedang lengah. Dan saat itulah seluruh pasukan Shao akan dengan mudah menembus masuk ke dalam kota. Malam harinya, saat proses penggalian telah rampung, tak membuang waktu, puluhan prajurit Shao tampak mulai mengendap-endap masuk ke kota Liang melalui celah terowongan. Sementara di luar, seluruh pasukan Shao telah menunggu pintu gerbang dibuka. Namun tiba-tiba sementara prajurit yang masih berada di dalam terowongan dipukul mundur dengan kobaran api dan asap jerami. Di sini, pangeran mengatakan akan mengampuni mereka jika mau menurunkan senjata. Namun ternyata Jenderal Baco tetap membantai mereka semua tanpa ampun. Mengetahui seluruh prajuritnya telah terbantai di dalam, Jenderal Xiangyan pun lagi-lagi harus menarik mundur pasukannya malam itu juga. Keesokan harinya, berita mengejutkan datang ke telinga Kaisar Liang, di mana mereka mendapat informasi bahwa Kaisar Qin telah menurunkan 200.000 pasukannya untuk menyerang kerajaan Shao. Dan itu artinya, Panglima Xiangyan pasti akan segera menarik mundur pasukannya untuk kembali ke negara mereka. Di momen ini, saya begitu emosi melihat penasehat Kaisar, di mana ia justru malah beranggapan buruk kepada Geli dengan mengompori Kaisar bahwa pamor Geli saat ini telah melebihi Paduka, dan alangkah baiknya jika ia segera diusir kembali ke Mojia, sebab jasanya kini sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan tak hanya itu, ia juga mencurigai kalau bisa saja si Geli ini berniat ingin mengkudeta tahta sang raja, mengingat semua masyarakat kota Liang telah mengidola-idolakannya. Benar saja, keesokan harinya prajurit Liang melihat dengan jelas konvoi ribuan pasukan Shao kembali ke negaranya. Namun ternyata itu semua hanyalah bagian dari rencana tersembunyi yang dilakukan oleh Jenderal Xiang agar pihak kerajaan Liang percaya bahwa mereka benar-benar telah mundur. Padahal nyatanya 1000 pasukannya masih bertahan untuk melakukan serangan kejutan. 可否把部分大军调回来配合我们？要更割力，决一死战。
Di malam harinya, Geli yang baru saja pulang memastikan kepulangan prajurit musuh secara tiba-tiba hendak ditangkap oleh Jenderal Baco atas tuduhan telah menghasut rakyat dan merencanakan kudeta terhadap tahta raja. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Pangeran Liangxi datang menyerang Geli. Akan tetapi ternyata Pangeran Liangxi sengaja melakukan ini dan meminta Geli untuk menyanderanya agar bisa melarikan diri. Setelah berjalan cukup jauh, Geli lalu melepaskan pangeran dan memintanya untuk kembali. Namun ia justru malah ingin ikut mengantar Geli. Sementara di benteng, Jenderal Baco yang mengira jika pangeran telah kembali langsung memerintahkan pasukan pemanah untuk memanah Geli. Di mana akibatnya Pangeran Liangxi dan semua warga yang menemani Geli harus metong akibat serangan brutal tersebut. Menyadari kesalahan besarnya itu, Jenderal Baco pun menghadap raja dan siap untuk dihukum metong. Namun sebelum mendapatkan hukuman itu, dia meminta waktu beberapa hari pada raja untuk membersihkan kota Liang dari orang-orang yang berpihak pada Geli. Tak membuang waktu, malam itu juga Jenderal Baco langsung melakukan sidak untuk mencari orang-orang yang diduga berpihak pada Geli, termasuk si Tuan yang harus rela tangannya dipotong demi melindungi anggota-anggotanya. Singkat cerita, kekejaman Kaisar Ongol ini pun kembali berlanjut, di mana pada hari itu mereka semua yang dituduh sebagai pengkhianat dikumpulkan dan hendak dihukum metong. Naasnya, Yiyu ternyata juga harus ikut tertangkap, di mana saat itu Yiyu malah tidak ada takut-takutnya dan justru membela Geli secara terang-terangan dan membandingkannya dengan raja yang dinilai hanya seorang pengecut yang tidak tahu balas budi. Mendengar ucapan dari Yiyu, dengan murka, raja pun memerintahkan agar Yiyu diceploskan dalam sel tahanan dan meminta agar lidahnya dipotong karena telah menghina raja. Malam harinya, saat Yiyu dan seluruh tahanan akan dieksekusi metong, tiba-tiba pasukan Shao kembali melakukan serangan mendadak dari udara dan darat, di mana dengan menggunakan balon udara, mereka melancarkan serangan anak panah api yang mengakibatkan banyaknya prajurit Liang harus metong atas serangan tersebut. Di sisi lain, pasukan pemanah yang setia pada komandannya yaitu Zituan memintanya untuk memimpin mereka keluar dari kota Liang. Sementara prajurit Liang yang sudah ketar-ketir akibat serangan ini memilih untuk kabur melarikan diri. Diperlihatkan juga Jenderal Baco yang sudah benar-benar terdesak akhirnya juga harus metong di tangan pasukan Shao. Hingga pada akhirnya malam itu kota Liang pun berhasil dikuasai oleh Jenderal Xiangyan. Namun dia masih merasa belum puas karena ambisinya saat ini yaitu ingin mengalahkan Geli. Berita pun disebarluaskan agar Geli menyerahkan dirinya, karena jika tidak, maka seluruh warga kota Liang akan dieksekusi metong. Mengetahui berita itu, si Tuan pun meminta pada Geli agar jangan pergi. Namun Geli tidak bisa membiarkan banyak orang yang tidak bersalah harus metong hanya karena dirinya. Keesokan harinya, saat semua orang telah bersiap menjumpai ajalnya, secara tak terduga, Geli tiba-tiba datang seorang diri dan langsung menantang sang panglima untuk bertarung 1 lawan 1, di mana siapapun pemenangnya, maka mereka yang tidak bersalah harus dibebaskan. Mendengar itu, sebagai seorang pria sejati, sang panglima pun langsung menyetujui tantangan tersebut. Berada dalam ruangan tertutup, ternyata Geli tidak ingin bertarung dan siap menyatakan kekalahannya. Karena baginya, nyawa jauh lebih penting dari sebatas kemenangan. Menurutnya, 5.000 prajurit Shao yang telah metong di kota Liang sudah lebih dari cukup sebagai pelajaran. Awalnya, sang panglima menolak dan tetap kekeh ingin bertarung. Namun tiba-tiba, semua terowongan yang ada di kota itu mengalirkan air dengan begitu kencang. Bersamaan dengan itu, ratusan pasukan pemanah datang mengepung prajurit Shao, hingga seluruh penduduk kota yang melihat itu pun kembali ikut melakukan perlawanan. Panglima Xiang akhirnya menyadari kembali kekalahannya dan mengaku siap metong di tangan Geli, asalkan Geli berjanji tidak menghabisi sisa pasukannya. Namun Geli menolak menghabisinya dan menyuruhnya untuk segera menarik mundur kembali pasukannya, sebab dirinya sendiri harus pergi menyelamatkan seseorang yang tidak lain adalah Yiyu yang saat ini masih berada dalam sel tahanan.
Pasukan Shao akhirnya angkat kaki dari kota Liang atas perintah dari Panglima Xiang, di mana ia memerintahkan prajuritnya untuk pulang di bawah pimpinan wakil jenderalnya. Sementara dia sendiri lebih memilih tinggal mempertahankan harga dirinya di sana meskipun dia tahu akan berakhir dengan kemetongan. Sementara Geli sendiri tampak masih sibuk mencari di mana keberadaan Yiyu yang saat ini berada tepat di bawahnya. Tapi karena kondisinya yang saat ini sudah bisu, membuat Geli akhirnya terlambat menemukannya hingga sang pujaan hati pun akhirnya harus metong karena tenggelam. Kemudian setelah perang meredah, tampak si Tuan dan anak buahnya yang setia akhirnya memilih meninggalkan kota Liang lantaran telah merasa dikhianati oleh pemimpin mereka sendiri. Singkat cerita, di akhir film, Geli akhirnya pergi dari kota Liang dengan membawa para anak yatim piatu kembali ke kampung halamannya. 5 tahun kemudian, Raja Liang digulingkan dan dieksekusi Metong. Dan tak lama setelah itu, negara Qin berhasil mempersatukan 7 negara. Sementara Geli kembali berpetualang memimpin kelompok yatim piatunya untuk menebarkan pesan perdamaian ke berbagai negara. Dan film pun berakhir.